Ya, cepet-cepet buat baik. Ini bulan Rejab, bulan 6. Gitu ya. Kemana aja inti ya, inti mau kerja gimana bulan Rejab manfaatin. Inti sedekah jangan takut susah. Gitu, jangan kayak mikir-mikir sedekah. Kalau orang sedekah mikir-mikir, Allah pun ngasih dia mikir-mikir. Kalau orang ngasih sedekah ngitung-ngitung, Allah pun ngasih dia ngitung-ngitung. Gitu. Gitu. Terus sedekah mikir-mikir nih. Misalnya, sedekah nih bulan Rejab nih, bulan sedekah nih mikir-mikir. Dia ada duit tadi, duit ini dari 1 juta. Tuh. Duit ini dari 1 juta. Misalnya kalau inti tahu nih, ya, inti tahu besok inti nggak ada. Inti tahu besok inti meninggal. Anda yakin, hakul yakin yang 1 juta dikasih semua. Karena orang nggak tahu, merasa hidup terus. Betul? Tuh. Tuh. Kalau kita mikir-mikir, pasti balik semua. Iya kan? Itu. Kalau udah urusan sama Allah jangan kehitung-hitungan. Allah nggak hitung-hitungan begitu. Wa in ta'udu ni'matallah la tusu. Andai kata kita hitung nikmat Allah yang berikan kepada kita nggak kehitung. Jangan pernah hitung. Jangan kita mana lihat. Tuh. Ya kan? Tuh, beriin dah. Kayaknya tadi tuh andai kata kita tahu besok kita mati, nggak jadi kita sudah kecepek. Ya. Bakal 1 juta tuh semuanya. Oh, perlu baju kita. Terus takoin, biarin gue telanjang. Ya, kenapa besok gue telanjang? Kayak kain kapan doang. Gitu kan? Udah pernah takut gitu. Banyak orang dia tahu hikmahnya sedekah. Lagi ini bulan baik sedekah. Orang nggak nanam di bulan tadi nih, bulan Rejab nih nggak nanam. Ya nggak nanam bulan Rejab. Ya, Syakban nih nggak nyiramin. Jangan berharap dia panen di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan panen. Ini orang puasa lemas mulu, aus mulu. Kenapa? Karena nggak nanam di bulan Rejab. Ya nggak nanam, aus, badan lemas banget, kelihatan kok orang susah, betul gak? Tuh, karena dia nggak nanam, coba dia nanam. Ya ini bulan nanam nih Rejab, bulan Saban nyiramin dah. Tuh bulan Ramadan panen. Tuh, ya. Kayaknya kalau di pondok pesantren, wah ini ngerasain banget. Ini pondok pesantren. Ya. Ngaji di sholat raweh, bukan ngaji Quran, tapi ngaji kitab. Itu ngaji kitab di sholat raweh ngaji kitab. Tapi kelar tarawih jam 8:30 ngaji kitab tuh. Ya. Sampai jam 10. Ya, jam 10 istirahat bentar sampai jam 12. Malam ngaji Quran dah sendiri. Ya, habis kelar sahur, sholat subuh, itu ngaji kitab sampai maghrib. Ngaji kitab sampai maghrib. Maknain kitab sampai maghrib. Ya, kenapa? Dia nggak capek, nggak ngerasain, bukan nggak ngerasain. Orang panen dia ngerasain. Bulan Ramadan bulan panen, orang nggak ngerasain pak, orang nggak tahu ada Allah. Orang panen mau panen langsung nanam kagak? Gimana ceritanya? Orang panen langsung nanam kagak? Paham gak ini? Allahu Akbar. Jadi Allah. Kata Ustaz tanggung tuh, ya kan? Apa kata Ustaz tanggung? Siapa yang girang di bulan Ramadan? Ikut minanar. Lu lihat dulu girangnya gimana? Dia panen kagak? Dia nanam kagak di bulan Rejab? Lu jangan nyari duit di masjid di musola dengan kata-kata seperti itu. Itu kan? Nanam kagak di bulan Rejab? Itu jangan pada takut. Itu. Nggak akan jadi gembel orang yang orang sedekah, nggak akan jadi gembel. Itu kan? Tuh. Ya, yang mana takut. Timbang ini jadi gembel di kuburan, timbang ini jadi gembel nanti yaumul kiamah. Orang kebanyakan pengen jadi gembel sih di kuburan. Betul kan? Tuh. Itu. Itu. Ya, bulan Rejab bulan 6. Bulan Syakban bulan nyiramin. Ya, orang girang Ramadan. Girangnya aja. Ya, itu nyanar, girang gimana monyet? Betul kan? Lu girangnya gimana? Lu nanem. Orang namanya girang pasti dimetik buah panen. Itu sebulan nih Rejab. Jadi sebulan Rejab ente nggak bisa puasa,
Ente nggak puasa, banyakin sedekah, banyakin buat baik, banyakin ngomong baik, bersalawat kepada Rasulullah, baca istighfar yang banyak, bulan istighfar nih Rejab. Ya, salah satunya ada seorang kasih Allah Subhanahu wa taala, bulan ini dijasain nama guru ana, ya. Ya Anwar Mansur, Lirboyo Kediri, dijasain istighfar, ya. Syekh Abdullah Ibnu Sultan. Aduh. Abdullah Ibnu Sultan ini, ya, seorang yang tiap hari maksiat terus, gitu ya. Sampai akhir hidupnya maksiat terus. Nggak lama meninggal. Tetangga pada tahu kerjaan dia tiap hari maksiat terus, gitu ya. Itu mayit nggak ada yang layak, ya, nggak ada yang layak, nggak ada yang malas mandiin. Laporanlah sahabat kepada Rasulullah. Ini zaman Rasulullah nih. Laporan pada sahabat dari Rasulullah, ya Rasul, Abdullah Ibnu Sultan meninggal. Terus itu mayit, ya, nggak ada yang ngelawat, yang katanya ngelawat, yang mandiin gak ada. Kabur Rasulullah langsung marahin. Oh, inti buru-buru, beliau orang baik. Ya Rasulullah, ya kan, rajanya para nabi segalanya, yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Yang orang PA yang nggak cinta sama Nabi Muhammad, orang PA yang dia nggak suka dengan maulid Nabi Muhammad, itu orang PA sebejat-bejatnya orang, ya, bukan pelacur, bukan pemabuk segalanya, ya, orang yang tak pernah cinta dengan maulid Nabi Muhammad SAW, segeblok-gebloknya manusia tuh kayak begitu, ya. Itu ya. Lu dari mana lu nggak cinta Nabi? Yang lu baca hadis Nabi, kok kenapa nggak cinta? Betul? Kalau ketemu orang begitu besok, lere kita potong, ya, kita sate, kasih makan dia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Abdullah bin Sultan datang Rasulullah tuh. Sahabat bingung, masyarakat bingung, Rasulullah yang mandiin, Rasulullah yang bungkus tuh jenazah. Pun Rasulullah dengan sahabat girang tuh bawa jenazahnya itu. Jalannya jingkek-jingkek Rasulullah. Ya Rasul, kenapa engkau jalan jingkek-jingkek? Ya, karena yang ngangkat bukan Rasulullah aja, bukan sahabat aja. Para malaikat, para bidadari ikut ngangkat tuh jenazah tadi. Subhanallah. Ya, cari tahulah sahabat tadi. Cari tahu siapa sih Ibnu Sultan? Orang tiap hari dia mabok segalanya, udah maksiat mulu dah. Tanya sama bininya, kok dia bisa mulia begitu? Yang mandiin Rasulullah, yang ngapain Rasulullah, yang Rasulullah angkat jenazahnya, Rasul ikut ngangkat jenazah sampai turun ke kuburan Rasulullah. Ditanya sama istrinya itu, apa sih kerjaan dia? Abdullah bin Sultan, ya, beliau kalau malam udah masuk 1 Rejab, kalau udah masuk 1 Rejab, ya, beliau bangun malam pakai pakaian putih, minyak wangi, sewangi-wanginya. Beliau tobat baca istighfar sampai masuk waktu subuh. Ya, mohon ampun sampai masuk waktu subuh. Itu setiap bulan Rejab itu. Hanya bulan nanam bulan Rejab. Itu udah nggak punya apa-apa. Ya, inti jangan males. Kita udah nggak punya apa-apa. Udah nggak mau sedekah. Emang inti orang susah, betul kan? Emang orang fakir. Itu udah nggak punya apa-apa, dan segala nikmat yang Allah berikan, yang utama nikmat sehat, napas Allah berikan, perbanyak nih bulan Rejab istighfar kepada Allah. Tuh, kita perbanyak istighfar di bulan Rejab nih Allah Ta'ala, ya kan? Bulan Sa'ban kita banyak berselawat kepada Rasulullah, karena diturunkannya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu Allahumma sholli wa sallim. Ya, tuh banyak istighfar tuh bang, istighfar. Ya, ini bulan yang sangat mulia, bulan 1 Rejab, gitu ya. Jadi itkun minan nar, orang yang tadi tuh di Rejab masuk bulan Rejab, dia banyak istighfar, dia banyak sedekah, banyak nolong orang, dia nggak bisa sedekah, dia tolongin orang. Ya, diangkatin tuh ada kotoran-kotoran depan rumahnya, depan rumah orang, atau sampah di jalanan, punya sampah di jalan, angkatin tuh. Ini muslim yang benar tuh ngangkatin sampah, ada kulit pisang, takut ya lepreset,
Tuh, ada teh ayam baru banget berak, teh ayam lancung. Angkat itu angkat. Ya, jangan sampai orang minjak buat tainya tuh. Waduh Allah, 7 tahun nggak hilang-hilang baunya. Tai ayam lancung tuh tahu ya, tahu. Ya Allah tuh tainya subhanallah, Allahu akbar. Ya. Kenapa aneh tahu baunya? Karena aneh ngerasain pijak. Masuk ini nggak hilang-hilang tainya baunya. Astagfirullahaladzim gitu ya. Itu buang itu, angkat. Dia ada paku. Ya, kali dengan hal yang kecil Allah Ta'ala redo sama kita. Loh, ini bulan Rajab gitu. Ya. Bulan Sayyidul Istighfar. Itu bulannya istighfar, mohon ampun segalanya. Bismillah, nanti kamu punya apa-apa istighfar. Ya, dan pelit-pelit hidup yang pelit-pelit. Banyak sedekah. Ya. Bila khusus saudara kita, saudara dulu. Ya, walakrab saudara dulu inti sedekah. Itu jangan duluin orang lain sedekah sebelum saudara. Enti duluin orang lain sedekah, saudara enti mau mampus, ya kan? Lagi kelantungan di pohon jambu kelutuk, ya kan? Mau mati, enti sedekah sama orang lain. Salah, saudara dulu. Berapa banyak orang, padahal udah tahu pandangan agama, dia mendahulukan orang lain ketimbang keluarganya. Keluarga dulu, kesian. Keluarga udah gak punya beras, emang udah pakir bertahun-tahun dia punya saudara, gak pernah ngerti sama saudara. Kan? Kan banyak begitu, gitu kan? Saudara diutamakan, saudara udah, barulah, ya kan? Ya, ente punya tetangga dulu. Ya, karena apa-apa yang tahu kita tetangga, macam-macam. Ente nggak tetangga, ya, ente meninggal, ente dicolong orang, dimalengin, orang diem aja. Kenapa? Ente nggak bergaul sama tetangga, gitu ya. Keutamaan tegak, makanya kata Rasulullah, man yu'minu biyaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman pada akhir, ya hormatilah tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wala imam Athaillah min alamatil i'timad alal amal nuqsan raja inda wujudi jalalah. Salah satu alamat nih, salah satu tanda ya orang yang bersandar dengan amal, salah satu ini tanda orang bersandar dengan amal, nukson roja, kurangnya dia mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala inda wujudil jalalah, ketika dia jatuh dalam kehancuran. Banyak gak gini? Banyak gak? Orang bersandar dengan amal, makanya min alamatil i'timadil alal amal nuqsan raja inda wujudil jalal. Salah satu tanda orang yang selalu bersandar sama amalnya, dia bersandar sama amalnya, ya kurangnya mengharap daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurangnya mengharap daripada redoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurangnya mengharap daripada syafaatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi itu indal wujudil jalalah. Hal kecil aja dah, hal kecilnya nah contohin hal kecil gitu. Padahal nanti sholat tiap 5 waktu. Makanya paskan masa kerjap nih. Ente sholat 5 waktu padahal. Puasa Ramadan. Ya kan? Kadang lupa ente sekali lagi nih, banyak manusia lupa. Zakat udah. Zakat ente lupa. Ente anggap hal biasa, padahal zakat murah zakat. Kalau udah masuk senisab, satu nisab, satu hitungan sejuta, cuman 25.000. Ya, 25.000. 2 juta 50, 3 juta 75, 4 juta 100. Zakat ame sedako beda. Kalau zakat ada ijab dan qabul, serah dan terima. Sedako kasih aja. Karena zakat hukumnya wajib, masuk dalam rukun Islam. Makanya dengan segala kesusahan introspeksi dulu diri kita. Ya, jangan makanya apa namanya kata Imam Athaillah Iskandari itu. Apa namanya? Zakat tadi itu ya? Itu. Apa? Orang selalu bersandar dengan amalnya, dia enggak mengharap yang dia kurang daripada mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala ketika jatuh kehancuran.
dalam dunia yang fana. Ini sholatnya. Banyak orang ngeluh, padahal gue udah sholat, gue udah minta sama Allah Ta'ala nggak dikasih-kasih. Iyalah nggak dikasih-kasih. Ya kan? Lu nggak mikir dengan segala kekurangan, dengan segala kesalahan. Ya, kita nggak berpikir, mikirnya masalah itu aja. Kita malah bersyukur, ya Allah, ya Allah. Kita buat dosa, kita buat salah, ngewek kita ngewek, atau mabok, Allah nggak ajak langsung, kita nggak terima kasih. Doa nggak terima-terima, ngomelin Allah. Loh, itu mabok sakitin orang, Allah nggak ajak langsung, kok kita nggak bersyukur? Ya, coba Allah kita lagi zolimin orang, coba kita lagi maksiat, Allah ajak langsung. Ya, lagi setubuh tuh, lagi BOD, open BO. Untung dia nggak gancet. Kalau gancet gimana? Makanya bersyukur oleh yang open BO diselamat. Wah, lu kalau nggak selamat cok, gue gancet, yo bisa mati bareng, nggak bisa lepas, gitu kan? Tuh, itu inti sholat. Makanya beresin dah zakat. Zakat beda sama sedekah. Beresin zakat kita, jangan sombong gitu, jangan sombong. Hati-hati, ya kita nih dalam diri kita, ya kata Rasulullah SAW, damul adam, damus setan majra'ud damul adam. Darah-darah setan mengalir di darah-darahnya anak Adam. Ini ngalir tuh. Itu bagaimana kita nggak mau zakat? Itu gajian 4 juta sebulan, keluarin. 4 juta cuma 100.000, 8 juta 200.000, keluarin, niatin zakat, kasih 8 asnaf, niatin, ya ngomong, niat aneh nih, aneh zakat hasil kerja aneh, ya nanti kan fakir, nanti terima ya, terima, Fatihah, begitu yang gampangnya, itu. Karena kita lupa, orang kadang-kadang bayar zakat Idul Fitri. Zakat fitrah itu untuk li'akmali shaum Ramadan, untuk menyempurnakan ya daripada 30 hari daripada puasa bulan Ramadan. Itu zakat fitrah. Makanya nggak sah ketika zakat fitrah tuh khotib, pas khotib naik sholat Idul Adha, nggak sah bayar zakat fitrah, jatuhnya sedekah. Paham nggak? Tuh, itu nggak mengeluh tapi kita kurang memeriksa diri. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wajinu anfusakum qabla an tuwajanu. Hisablah diri kita sebelum Allah hisab. Timbang diri kita sebelum Allah timbang. Apa gue udah pantes? Mohon Allah Ta'ala. Ya, banyak kurangnya udah minta. Banyak salahnya udah minta. Kita mintanya dunia mulu, kita nggak mengharap daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aduh. Tadi itu ya, kita sholat 5 waktu. Makanya banyak orang putus asa tuh. Ya, dia sholat 5 waktu, udah cakep dari 5 waktu. Ya kan? Wow, cakep, udah mulai ini udah bagus dah. Ada syarat-syaratnya sholat dia paham. Kencingnya jongkok, segalanya paham. Ya, makanya fikih harus ada tasawufnya. Fikih aja pincang tanpa tasawuf. Itu tasawufnya. Apa ini kurang kita nih? Tadi zakat nih. Ya, dia udah benar semuanya. Syarat sholatnya benar, fikihnya benar. Tapi ini orang zolim, suka nyakitin orang. Itu kan? Jadi nggak diterima. Dia punya sholatnya. Itu kan? Nggak boleh kita nyakitin sesama manusia. Itu ya, kita disakitin nggak apa-apa, jangan nyakitin. Mau caci maki kita nggak apa-apa, tapi kita jangan caci maki. Ya kan? Sekarang lagi musim caci maki kan tuh, ya di dunia maya, itu kan. Jadi mak caci maki tuh. Udah biasa aja, udah sesama negara Indonesia, udah maklumin. Yang namanya manusia al insan mal khoto' wan nisyan, nggak pernah luput daripada salah dan lupa, maklumin aja. Ya, udah para komentator maklumin, entar lu digituin mau kagak. Itu kan? Maklumin, namanya manusia nggak pernah luput daripada salah dan lupa. Namanya manusia. Yang terjaga segalanya hanya min jumlatil anbiya, golongan para nabi.
Makanya dibilang maksum. Ya kan? Itu yang terjaga hanya itu. Waktu itu maklumin aja. Sampai-sampai manusia. Kali-kali aja Allah Ta'ala nguji kita diuji nih Allah Ta'ala. Maka kata Rasulullah, ad-dunya imtihanun minan nas. Dunia ini ujian buat seluruh manusia. Yang uji siapa? Manusia. Tuh, manusia diuji manusia. Ya, semua yang kebaikan daripada Allah Ta'ala, kejelekan daripada manusia. Manusia, diuji manusia tuh, lewat manusia, dicaci maki. Makanya Nabi Muhammad hebat. Dengan cacian, dengan makian, segalanya tetap tegar, nggak pernah marah. Ya, makanya Rasulullah mengeluarkan hadis, la takdob miroron. Apa kata Rasulullah? Jangan marah-marah, berkali-kali Rasulullah ngomong. Ya, lu dicaci udah tenang aja udah, dimaki tenang aja udah. Ya, siapapun kuat dengan cacian makian dia sabar, pasti Allah angkat derajatnya dia. Iya, dengan cacian makian diangkat derajatnya. Paling enak orang dicaci dimaki ketimbang dipuji. Buat apa dipuji? Misalnya banyak kan nih ya, ketika MC ngomong ada ustadz yang gak kesebut atau dia disebut Ustadz Fulan ya, atau Ustadz Jojo tuh. Ustadz Jojo disebut namanya, palingnya gede, sombong. Itu menjadi sombong. Pujian itu menjadi sombong seseorang. Hati-hati dengan pujian. Menjadi sombong seseorang tadi. Gitu ya. Ya, mendingan dicaci ketimbang dipuji. Ya, kalau orang biasa dicaci, dipuji, dia santai aja. Orang biasa dicaci. Orang nggak pernah dicaci, tahu-tahu dipuji terus. Ya, hati-hati. Ya, dipuji terus, nggak pernah dicaci. Gitu kan? Gitu. Lagi-lagi min alamatil i'timad lil amal nuqsan raja indal wujudil jalalah aqwalul i'timad ila Allah taala annatun al arifil muwahhidun wa i'timad ghairihi waspun jahil ghafilin kainatun. Ya, seorang yang dia bersandar dengan amalnya, ya, berbuat dengan amalnya, ya, bangga dengan amalnya, nukson roja, orang ini akan kurang dia mengharap daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia kurang daripada rahmatnya Allah Ta'ala, orang tadi disipatin apaan? Waspun jahilin gofilin kainatan. Ya, disipati orang yang bego banget, tolol, yang kelupaannya menetap, yang begonya menetap. Ya, kayaknya kalau udah sholat udah inti yang harapin cuma satu. Ya, kita kadang-kadang sholat kosong, jujur aja kita. Paham arti kosong? Allahu Akbar. Kita ngarepin ridhonya Allah Ta'ala, pusing di dunia. Padahal kita menghadap yang membuat dunia dan alam semesta seisinya. Kalau kita yakin saat itu, Allah ada di hadapan kita, gemeter gitu. Sang pencipta ada di hadapan kita, gemeter kita. Ada, Allahu Akbar, ada. Tapi kita nggak yakin. Dan kita masih ngeluh dengan masalah dunia. Kok gue nggak kawin-kawin, kok gue nggak kerja-kerja. Jangan begitu. Itu namanya orang tolol, orang bego yang menetap dalam dirinya. Yakin dengan Allah Ta'ala, mohon ya Allah Ta'ala, banyakin baca istighfar, jangan banyak keluhnya, kita banyak kurangnya, banyakin baca Quran. Coba ya Allah, gue tirakat baca Quran seminggu hatam, nggak seminggu hatam, sebulan hatam. Ya, nggak begitu. Gue jalanin sholat sunnah, tirakat yang paling gampang, yang paling mudah, yang mustajab, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tinggalin sholat sunnah. Yang pertama qobliyah ba'diyah, sholat rawatib habis maghrib, ya 6 rakaat, ya sholat qobliyah subuh, ya qobliyah ba'diyah asar, qobliyah asar, ya kalau qobliyah ba'diyah zuhur,
Ya apalagi qobliyah ba'da zuhur 4 rakaat, habis zuhur 4 rakaat. Qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Ya, jalanin, jangan tinggalin sholat witir. Innallaha yuhibbul mal witri. Allah cinta dengan perkara yang enggak. Jangan tinggalin sholat witir. Bangun malam. Udah terus puasa Ramadan aja. Kalau ini nggak kuat, jalanin tuh sunnah-sunnah Rasul. Ya, pasti mustajab. Ya, jangan lawan sama orang tua, hormatin orang tua. Siapapun orang tua, wabil khusus orang tua kita sendiri. Umumnya orang tua yang lain. Makanya zaman dulu orang-orang dulu berkah, ketemu orang tua siapapun dianggap orang tuanya. Ketemu salaman, sekarang udah nggak ada. Ya, sekarang orang udah pada begaya. Ya, arti begaya belum ada. Ya, pakai baju kiki, pakai kopi rapi juga dipanggil ustadz, nggak dipanggil ustadz dimarah. Ya kan? Padahal kang gulali dia. Astagfirullahaladzim, gitu kan? Ini amalan yang paling indah. Itu. Ya, itu jangan artinya jadi orang itu jangan bego banget lah. Jangan takut. Ente punya Tuhan. Itu ketika kita ucap Allahu Akbar, ente menghadap Tuhan ente yang maha kaya segalanya. Sang pencipta alam semesta. Jangan takut minta sama Allah Ta'ala. Ya Allah dengan rahmatmu dia tolongin ya Allah. Ya, biar aku lebih dekat lagi. Jangan minta duit sama Allah Ta'ala. Kalau orang minta dunia sama Allah Ta'ala, udah Allah catat dunianya segitu. Nah, kata Rasulullah ketika seorang dia ibadah karena dunia, udah Allah catat dan tentukan dunia dia memang segitu. Kalau dia semata-mata karena Allah Ta'ala dan Rasulnya, ya, itu lebih banyak yang kita harapkan. Ternyata lebih banyak kita harapkan, lebih daripada permintaan kita. Tuh, makanya aneh dapat amalan-amalan daripada guru-guru aneh. Setiap amalan niat takarub ilallah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Jadi kita nggak mengharap, nggak tomak. Kan banyak orang doa tomak. Ya, akhirnya dia putus asa. Paham tomak? Ya Allah, mudah-mudahan kau dengan berdoa, kau sholat malam segalanya Allah berikan duit. Betul? Allah nggak berikan duit, dibikin susah. Akhirnya dia nggak lakukan lagi itu. Ternyata Allah bohong. Bukan Allah bohong, karena kita tomak. Kenapa yang lu minta dunia bego nanggung banget. Ya Allah berikan aku duit 10 miliar. Kecil bego. 10 miliar buat ambanya satu orang, kecil Allah Ta'ala. Gitu kan? Kenapa engkau tidak minta rahmatku? Yang mana duit 10 miliar tadi bisa miliar-miliar. 10 miliar dikasih, besok habis sudah. Minta rahmatnya Allah Ta'ala, ridhonya Allah Ta'ala. Ya, sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Begitu. Itu, minta dunia melu. Jangan banyakkan ngeluh. Hidup itu jangan makin ngeluh. Orang ini bulan baik, banyak kita baca istighfar, banyak salawat. Ya, orang yang hebat hidup dia tak pernah mengeluh. Hebat dia. Dia mengeluh hanya kepada Allah. Dia mengeluh sama manusia dah kagak enak. Ya, kayak lagi ente dari susah dia tahu ente datang ke rumah ada ente atau ke rumah abang ente, ya dia tuh datang ke rumah gue tuh. Ya, pasti mau minjem duit dah. Enggak minjem duit numpang ngopi. Ya kan? Tuh, memang manusia kagak enak. Ame Allah Subhanahu wa Ta'ala paling enak. Itu, ente mengeluh sama Allah Ta'ala. Ente balik kepada Allah Ta'ala. Kita yang buat Allah Ta'ala, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah mohon dah, biar selamat hidup. Itu, jangan ikut campur tuh orang tuh, gue campur. Apaan komen apaan, tahu saya ikut. Ya kan? Ya, inti jaga diri inti, jaga keluarga inti, jaga orang tua inti, biar tidak tenggelam dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anfusakum wa ahlikuna naron. Jaga diri kita, jaga keluarga kita biar tidak tenggelam dalam api nerakanya Allah. Sahabat politik, lu udah politik. Siapapun presiden siapapun juga nggak mau mengaruh buat kita. Nggak ngaruh. Kalau kita pilih gak, kita pilih menang dia. Kita pilih dia menang. Apa yang ngingetin inti? Gak ada ngingetin inti. Ya kan? Lo bertahun capek udah. Bertahun-tahun kita digituin terus. Nggak ada pernah perubahan. Tetap aja yang susah-susah. Ya, tetap aja Kang ojek terus sampai mati. Dan kesianan. Tukang ojek
Kang ojek tuh milih ente dulu. Ente gimana sih masa digojek mulu? Kesianan. Ya kan, kesianan. Ente angkat derajatnya dong. Nggak apa-apa dia ojek. Dia gojek segalanya. Tuh, ada dari pemerintah UMR, seneng deh. Tuh. Ya. Presiden nggak udah tahu. Ya, karena punya teman orang Betawi, jangan. Ya. Kan digaji dia nggak ojek lagi. Itu, aduh, kan. Itu percuma dah mau milih ini milih itu. Emang inti Anda tanya inti pilih dia tuh, pilih dia nggak pilih presiden siapa ya? Emang hidup inti terjamin? Kagak. Yang menjamin hidup inti hanya yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya paham ya tuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin hidup kita. Dia biar tahu aneh dari dulu dari kecil sampai gini hari nggak kerja dari mana ya kan? Dari Allah Ta'ala lewat mana? Lewat murid-murid ya. Oh ngasih gue bunuh. Allahu Akbar. Kan dari Allah Subhanahu. Lantarannya inti. Lantarannya murid orang-orang yang baik yang aneh kenal. Ya aneh nggak minta dikasih. Alhamdulillah. Nggak kasih emang murid PA. Itu ya. Jadi jangan segala kita jangan pernah bersandar kepada amal kita ya. Kalau kita kalau kurang diri kita mengharap daripada rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.